Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Serius Vanstein Armandani. Saya dari kelas 12E. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pelanggaran hak dan kewajiban. Sebelumnya, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas keterampilan pendidikan Pancasila. Kasus yang saya soroti pada video kali ini adalah tentang kasus anak yang bunuh diri di Kabupaten Ngada karena ketidakmampuan untuk membeli alat tulis. Berdasarkan laporan kasus yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, pada akhir Januari sampai awal Februari 2026, seorang siswa kelas 4 SD berinisial YBR atau YBS diduga melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri di pohon cengkeh dekat pondok neneknya. Latar belakang kasus ini melibatkan kombinasi dari beberapa faktor, dengan pemicu utama diduga adalah tekanan ekonomi, yaitu tidak mampu membeli buku dan pena. Beberapa pihak yang terlibat dalam kasus ini yaitu yang pertama korban, siswa kelas 6 SD yang ditemukan gantung diri dan meninggalkan surat perpisahan untuk ibunya. Yang kedua yaitu keluarga, yaitu nenek yang tinggal bersama korban di gubuk dan ibu korban. Lalu yang ketiga adalah aparat kepolisian, khususnya Polres Ngada dan Polda NTT, yaitu pihak yang melakukan penyelidikan dan memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga. Dan yang keempat adalah pemerintah daerah, yaitu Bupati Ngada dan Pemprov NTT yang menyoroti kasus ini. Yang kelima ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yaitu yang menyoroti tanggung jawab negara atas kasus yang dipicu ketidakmampuan membeli alat sekolah. Lalu apa sajakah contoh hak dan kewajiban yang dilanggar? Berikut adalah penjelasannya. Hak-hak yang dilanggar pada dasarnya adalah yang pertama hak atas kelangsungan hidup dan perlindungan, pasal 28B ayat 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bunuh diri seringkali menjadi puncak dari tekanan mental atau lingkungan yang tidak aman. Yang kedua, hak atas rasa aman. Itu terdapat pada pasal 28G ayat 1. Warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Yang ketiga, hak mendapatkan perlindungan hukum. Anak-anak itu seharusnya berada dalam lingkungan seperti rumah dan sekolah yang melindungi mereka dari tekanan psikis yang melampaui batas kemampuan mereka. Selanjutnya, yaitu kewajiban. Kewajiban yang dilanggar dalam kasus ini yaitu meliputi yang pertama, kewajiban menghormati hak asasi orang lain yang terdapat pada pasal 28J ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Jika dalam kasus tersebut terdapat unsur perundungan atau bullying atau tekanan mental dari pihak lain, maka terjadi pelanggaran kewajiban ini. Yang kedua, kewajiban orang tua dan keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Kegagalan dalam mendeteksi depresi atau tekanan pada anak menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan kewajiban ini. Yang ketiga, kewajiban negara atau pemerintah. Negara berkewajiban menyediakan sistem kesehatan mental yang terjangkau dan perlindungan sosial bagi anak-anak di daerah terpencil agar deteksi dini masalah psikologis bisa dilakukan. Dampak yang timbul dari kasus tersebut yang pertama kepada individu, trauma psikologis kronis dan rasa bersalah yang mendalam. Yang kedua, masyarakat, menurunnya rasa aman dan munculnya stigma sosial. Yang ketiga, negara, kegagalan dalam perlindungan hak dasar dan hilangnya generasi penerus. Melihat kasus tersebut, ada beberapa penanganan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu pemberian pendampingan psikologis. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A biasanya memberikan trauma healing bagi keluarga dan teman-teman korban di sekolah. Yang kedua yaitu penguatan peran sekolah, meningkatkan fungsi guru bimbingan konseling atau BK untuk lebih aktif mengawasi perubahan perilaku siswa. Yang ketiga yaitu sosialisasi kesehatan mental, melakukan edukasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat mengenai pentingnya kesehatan jiwa anak dan pola asuh orang tua.
Yang terakhir yaitu koordinasi lintas sektor, melibatkan pihak kepolisian, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan untuk memetakan faktor penyebab guna mencegah kejadian serupa. Oke, baik teman-teman semuanya, demikian beberapa poin-poin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saya Syarius Vanstein Armandani pamit undur diri dan terima kasih.